Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, juga rekan-rekan semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah Bu sehat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak dan Ibu di mata kuliah manajemen sumber daya manusia di hari ini, di sore hari ini. Semoga semuanya masih tetap semangat ya. Oke, saya izin share screen untuk materi hari ini. Sebentar. Oke, sudah terlihat bahan presentasi saya? Udah, Bu. Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Sudah terlihat sangat jelas, Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Baik, untuk tema MSDM hari ini, mata kuliah hari ini, kita akan membahas tentang kepemimpinan. Mungkin host bisa dibantu selama presentasi, di-unmute dulu ya. Baik. Ya, untuk tema hari ini tentang kepemimpinan, yang pertama akan kita bahas itu berkaitan tentang apa itu perbedaan pemimpin dan perbedaan istilah pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki bawahan atau pengikut untuk suatu tujuan dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang dimilikinya. Kalau kepemimpinan itu suatu tindakan yang mempengaruhi orang lain dan bawahannya agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi di sini bedanya adalah kalau pemimpin itu orangnya. Kalau untuk kepemimpinan itu cara dia memimpin bawahannya. Seperti itu. Lalu untuk pembahasan yang berikutnya, tentang tanggung jawab pemimpin dalam membangun hubungan dan komunikasi. Membangun hubungan dengan siapa? Dengan manusia, di mana manusia ini adalah bawahan pemimpin tersebut. Jadi bagaimana cara membangun hubungan antar pimpinan dengan bawahan? Yang pertama, pemimpin itu harus mampu mendorong bawahannya untuk bekerja keras. Jadi pemimpin itu harus bisa mendorong bawahannya untuk bisa bekerja sesuai dengan target organisasi di mana mereka berada. Jadi harus bisa mengarahkan bawahannya untuk bisa mempunyai motivasi yang kuat untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua, bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Mungkin sudah kita ketahui ya, ini apapun yang dilakukan oleh bawahan seorang pemimpin itu harus sebentar. Pemimpin itu harus bertanggung jawab apapun yang dilakukan bawahannya. Pemimpin harus bisa bertanggung jawab untuk sebentar. Oke, maaf sebentar, ini PowerPoint ini lebih besar ya. Oh iya. Ini ada yang coret-coret. Oke, nggak apa-apa. Tadi saya sampai yang kedua ya. Jadi harus bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Jadi apapun yang dilakukan bawahannya, pemimpin harus bisa menanggung resiko, menanggung semua resiko apapun yang dilakukan oleh bawahannya. Lalu untuk yang ketiga, ini membuat bawahan mengambil keputusan yang wajar dan menyenangkan. Maksudnya keputusan yang wajar dan menyenangkan itu harus bisa membuat bawahan itu pada saat mengambil
sebuah keputusan yang berkaitan dengan pekerjaannya itu masuk akal dan juga dalam situasi yang menyenangkan. Jadi bawahannya kalau memutuskan sesuatu itu nggak baperan gitu, nggak baperan. Jadi nggak dalam situasi psikis yang kurang menyenangkan gitu. Jadi dia memutuskan ini tapi ujung-ujungnya bete, atau misalnya pada saat memutuskan sesuatu itu terlalu banyak pertimbangan gitu ya. Lalu untuk yang kedua, membangun komunikasi. Sebagai seorang pemimpin, dalam membangun komunikasi dengan bawahannya, yang pertama itu jika ada tindakan bawahannya yang irasional, jadi mungkin sedikit kurang irasional, itu sedikit tidak seperti apa yang biasa dilakukan, mungkin di luar SOP, misalnya seperti itu tidak ditanggapi dengan pendekatan ego. Jadi tidak ditanggapi dengan pendekatan ego itu maksudnya seorang pemimpin itu pada saat menemukan pada saat ada bawahannya yang bersikap irasional, itu bukannya dijauhin, jadi bukannya dijaga jarak lalu mungkin si anak buahnya ini tidak diberikan kesempatan untuk bisa bersuara. Jadi yang ada malah dijauhin, malah mungkin di blacklist. Oh, si ini mah nggak sependapat sama saya nggak akan ngedengerin apapun yang dia katakan gitu. Jadi yang ada nggak boleh dengan pendekatan ego. Jadi seorang pemimpin itu pada saat nanti menggunakan pendekatan ego, karena entah nantinya akan memunculkan masalah baru di mana nanti pada saat bawahan yang dia jauhin ini bersifat pasif, nanti dianggap kalau dia tidak memberikan kontribusi apapun untuk organisasinya. Tapi pada saat nanti bawahannya bersikap agresif, nanti pemimpin menganggap bahwa atau rekan-rekannya juga akan menganggap bahwa dia adalah bawahan yang tidak bisa dikendalikan seperti itu. Jadi nanti malah bikin masalah untuk perusahaannya dan nanti tidak tercapai tujuan organisasinya. Lalu yang kedua, pemimpin itu harus mau mendengar dan menghargai bawahan yang berkata tidak. Tidaknya dalam tanda kutip, tidak dalam tanda kutip itu, jadi apabila misalnya sedang ada rapat untuk mendengarkan masukan dari bawahan, pada saat pemimpin mungkin memberikan ide-ide pemikirannya, ada bawahan yang tidak setuju akan ide yang disampaikan. Nah, itu tidak boleh langsung di-cut off. Jadi yang ada, oh kamu harus ngikutin mau saya, nggak boleh gitu. Jadi mungkin saja bawahan yang berkata tidak ini punya pandangan lain dan nanti mungkin bisa memberikan kontribusi atau pemikiran lain yang mungkin bisa lebih baik untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Jadi mungkin saja bawahan yang berkata tidak ini nantinya bisa membantu pencapaian tujuan organisasi. Jadi harus bisa mengimbangi antara pemimpin itu harus bisa mengimbangi antara perbedaan, sejauh mana perbedaan itu, pertentangan itu masih dalam ranah yang wajar seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya, kita akan membahas tentang kondisi yang mempengaruhi pendekatan kompetensi pemimpin. Kondisi yang seperti apa? Yang pertama, kondisi di mana posisi atau jabatan formal sangat mempengaruhi pola kompetensi. Jadi ini biasanya contohnya misalnya ada seorang pemimpin yang baru naik jabatan misalnya dari jabatan sebelumnya karena dia sudah dianggap berhasil berhasil dalam jabatan sebelumnya, lalu dia naik pangkat misalnya. Nanti pada saat dia ditempatkan di tempat yang baru, ini dia merasa seperti, wah saya kan kemarin udah berhasil, saya punya keberhasilan yang ingin diterapkan. Kalau dia ingin menerapkan ke bawahannya, kalau saya itu tahu segalanya, saya kemarin berhasil, makanya sekarang saya bisa naik pangkat gitu loh. Jadi akhirnya bersikap ke bawahannya adalah tidak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari bawahan-bawahannya. Jadi harusnya bisa menurunkan delegasi penugasan. Jadi yang ada
nggak semuanya dikerjain sama pemimpinnya gitu, karena nggak percaya sama bawahannya atau ngerasa dia yang paling benar. Jadi yang ada nanti pada saat misalnya suatu saat si pemimpin ini naik jabatan lagi atau mungkin dia berpindah berpindah bagian gitu, orang-orang yang dia tinggalkan si bawahan ini tidak kebingungan. Jadi tidak kebingungan dalam artian mereka sudah mendapatkan banyak ilmu dari pemimpin yang sebelumnya, jadi pemimpin itu sudah memberdayakan anak buahnya untuk bisa menggantikan dia suatu saat nanti. Jadi sudah mempersiapkan orang-orang yang bisa menggantikan posisinya pada saat nanti dia meninggalkan bagian tempat sebelum dia bekerja. Seperti itu. Yang kedua, pemimpin tidak perlu menjadi manusia super. Ya, ini juga kaitannya hampir sama. Jadi pemimpin tidak perlu menjadi manusia super yang merasa kalau dia itu bisa melakukan semuanya. Bisa melakukan semuanya, merasa tidak perlu ada bantuan orang lain, jadi bawahan itu hanya mengerjakan apa yang dia perintahkan saja, tapi juga harusnya bisa menjadikan bawahan itu sebuah tim yang kompak untuk bisa mencapai tujuan organisasinya, seperti itu. Karena apa? Karena dua kondisi tadi itu nanti ujung-ujungnya hasilnya bakal seperti apa? Hasilnya akan yang pertama kinerja dari pemimpin tersebut dan juga bawah-bawahannya itu pasti akan lebih efektif dengan kondisi yang kondisi yang baik ya. Lalu yang pasti juga hasilnya akan tercapai tujuan organisasi karena semuanya sudah menyatu jadi satu tim, satu bagian yang mendukung tujuan organisasi gitu. Lalu yang berikutnya ini sebentar. Maaf, baterai saya. Ya, yang berikutnya tentang gaya kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan? Ini adalah cara pemimpin bertindak dan atau bagaimana mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi ini balik lagi kalau untuk gaya kepemimpinan itu berarti bagaimana bagaimana gaya atau cara yang diterapkan pemimpin dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu ada lima gaya kepemimpinan yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang kepemimpinan karismatik. Di sini ada sumber yang sudah saya ambil dari Nordhaus 2010. Ini ada karakteristik kepribadian, perilaku, dan efek pada pengikut kepemimpinan karismatik. Ini yang pertama. Kepemimpinan karismatik itu kepribadiannya biasanya dia adalah orang yang dominan. Orang yang dominan, mendominasi ya. Lalu keinginan untuk mempengaruhinya itu sangat besar, keinginan untuk mempengaruhi orang lain, bawahannya terutama ya. Itu lalu harus percaya diri, karena tidak mungkin seorang pemimpin yang berkarisma itu tidak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi ya. Lalu untuk nilai-nilai moral yang kuat, juga memegang nilai-nilai moral yang kuat untuk bisa memberikan efek yang besar kepada bawahannya. Kalau dari sisi perilakunya, biasanya untuk pemimpin karismatik itu menetapkan model peran yang kuat. Jadi dia juga menjadi sebuah contoh role model untuk bawahannya. Jadi memiliki peran yang kuat. Lalu menunjukkan juga kompetensinya. Jadi kemampuannya untuk bisa untuk bisa mempengaruhi bawahannya. Lalu artikulasi tujuan. Jadi memiliki tujuan yang jelas. Jadi dia sudah memiliki tujuan yang jelas dan tujuan itu nanti juga akan berefek juga kepada bawahannya dan nanti juga biasanya mengkomunikasikan juga harapan yang tinggi. Nah, ini komunikasi harapan yang tinggi biasanya juga karena sudah punya tujuan yang jelas, jadi memiliki harapan ekspektasinya itu tinggi untuk mencapai sesuatu gitu. Jadi nanti biasanya cukup kuat untuk bisa mengajak bawahannya mengikuti
apa yang menjadi ekspektasinya ini. Lalu untuk yang berikutnya mengekspresikan keyakinannya, juga membangkitkan motivasi. Ya biasanya lebih bisa mengekspresikan apa yang dia yakini, juga bisa membangkitkan motivasi orang-orang yang di sekelilingnya, yaitu terutama bawahannya. Jadi nanti biasanya untuk pemimpinan karismatik ini biasanya ada ini efek pada pengikutnya. Jadi biasanya pengikutnya percaya pada ideologi yang dipegang pemimpinnya, lalu biasanya juga meyakini bersama memiliki satu keyakinan antar pemimpin dengan pengikutnya. Jadi pengikutnya mengikuti apa yang diyakini sama pemimpinnya ini. Lalu penerimaan tidak perlu dilakukan lagi. Jadi pasti pengikutnya ini mengikuti apapun yang diutarakan oleh pemimpin tersebut. Lalu kasih sayang terhadap pemimpin. Ya, jadi ini lebih kepada afeksi ya. Jadi kasih sayang kepada pemimpin ini juga tinggi. Lalu ketaatan. Ketaatannya jadi patuh ya sama pemimpinnya ini. Lalu identifikasi dengan pemimpin itu juga terlibat secara emosional, lalu juga tujuan meningkat dan meningkatnya keyakinan. Ini berkaitan juga karena motivasi yang diberikan oleh pemimpin ini membuat anak buahnya ini, bawahan-bawahannya ini memiliki keyakinan, emosi dan mempunyai tujuan yang jelas gitu loh. Lalu untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan transformasional istilahnya. Kalau transformasional ini adalah karakteristik pemimpin, ada 5 ya, ada 5 karakteristik. Yang pertama memiliki strategi yang jelas. Jadi biasanya pemimpin ini memiliki perubahan rencana, memiliki perubahan rencana yang tapi terarah pada tujuan organisasi. Jadi biasanya strateginya tuh sudah jelas, dia sudah punya step-step untuk merencanakan perubahan apa yang ingin diterapkan dalam organisasi yang dia pimpin. Lalu yang kedua memiliki kepedulian. Jadi kepedulian kepada bawahannya, misalnya peduli terhadap permasalahan anggotanya. Juga biasanya peduli atas bagaimana kenyamanan kerja bawahannya, juga lingkungan kerjanya seperti apa, itu biasanya menjadi menjadi salah satu karakteristik pemimpin transformasional ini. Lalu yang ketiga, merangsang anggota. Merangsang anggota ini maksudnya jadi dia bisa merangsang anggotanya untuk bisa memiliki tujuan yang positif. Tujuan yang positif itu tujuan yang mengarah kepada tujuan organisasi. Jadi biasanya juga pada saat dia mengajak bawahannya untuk bisa mencapai tujuan organisasi, itu biasanya pendekatannya itu dengan pendekatan menyenangkan, itu maksudnya biasanya dia melakukan pendekatan yang bisa diterima baik oleh bawahannya. Lalu yang keempat, menjaga kekompakan tim. Menjaga kekompakan tim ini di sini tidak saling menyudutkan. Jadi pemimpin ini harus bisa menjaga kekompakan timnya. Jadi tidak ada dalam timnya itu orang yang saling sikut gitu. Jadi menyudutkan satu belah pihak. Jadi ada yang mungkin si A tidak suka sama si B, nanti jadi pada saat mungkin dikasih tugas tertentu nanti mereka gontok-gontokan, jadi yang A pengen menjatuhkan yang B ataupun sebaliknya. Jadi tidak ada hal seperti itu dalam tim yang sudah dia buat. Jadi tim ini dibikin harus kompak seperti itu. Lalu yang kelima, menghargai perbedaan dan keyakinan. Di sini maksudnya jadi pemimpin yang transformasional ini selalu menghargai adanya perbedaan, juga keyakinan yang dianut oleh bawahannya. Tujuannya apa? Untuk tujuan yang lebih baik. Karena kan perbedaan itu, pertentangan itu kan bukan dilihat dari sisi yang negatif. Jadi dilihat dari sisi yang positif untuk bisa menjadi keberlanjutan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, ini kepemimpinan transaksional.
ini biasanya memiliki pendekatan di mana anggota ikut serta dalam merumuskan tujuan melalui sebuah transaksi yang jelas dan terukur. Maksudnya, contohnya di mana ada sebuah transaksi yang jelas dan terukur ini, misalnya pemimpin ini contohnya menerapkan sistem reward and punishment kepada bawahannya. Ya pada saat bawahannya membuat suatu pencapaian, itu biasanya nanti ada kompensasinya gitu. Tapi kalau misalnya pada saat mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh anak buahnya, nanti juga ada hukuman atau punishment yang sudah disepakati bersama. Seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya, ini kepemimpinan partisipatif. Kalau kepemimpinan partisipatif ini menunjukkan perhatian besar terhadap bawahan atau para anggotanya. Ini ada ciri-cirinya. Ya, untuk ciri-ciri kepemimpinan partisipatif, ini biasanya keputusan itu diambil melalui pertimbangan saran atau diskusi bersama atau brainstorming bawahan atau orang lain. Jadi biasanya kalau kepemimpinan partisipatif itu selalu melibatkan anak buahnya dalam membuat suatu keputusan. Jadi sebelum melakukan keputusan itu biasanya anak buahnya diajak dulu berdiskusi bersama untuk mendengarkan masukan-masukan dari bawahannya dan juga menuangkan ide-ide yang pemimpin punya. Tapi juga dengan mendapatkan ide lain dari bawahannya. Lalu juga berorientasi pada tujuan. Ya, jadi ide-ide yang dimiliki oleh pemimpin ini semuanya sudah sesuai dan sudah mengarah kepada tujuan organisasi. Jadi ide-idenya selalu sudah sesuai dengan tujuan organisasinya. Dan biasanya juga kepemimpinan partisipatif itu luas dan tidak kaku. Jadi bersinergi menjadi suatu kesatuan. Jadi biasanya luas dan tidak kaku tuh tidak hanya dengan bawahan-bawahannya. Jadi bisa juga luas dan tidak kaku itu ke mungkin bagian-bagian lain yang ada dalam organisasinya gitu. Jadi departemen-departemen lain dalam organisasinya itu juga bisa menempatkan diri dengan baik begitu. Lalu yang berikutnya, ini adalah yang terakhir adalah kepemimpinan otokratis. Ciri-ciri kepemimpinan otokratis ini biasanya pemimpin otokratis itu merasa lebih mengetahui apa yang mereka inginkan. Jadi merasa mereka itu paling tahu apa yang mereka inginkan untuk organisasinya. Nanti biasanya cenderung memberikan perintah-perintah langsung kepada bawahan. Jadi memberikan perintah langsung kepada bawahan itu sesuai dengan apa yang sudah tolong di-unmute. Ya, cenderung memberikan perintah langsung kepada bawahannya. Lalu biasanya untuk pemimpin otokratis ini sering lost control atau tidak memiliki pengendalian diri, pengendalian dalam hal biasanya melakukan penyimpangan dalam membuat sebuah keputusan. Jadi untuk pengendalian dirinya itu biasanya melakukan penyimpangan itu jadi tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Jadi biasanya mungkin kalau dalam contoh ada seorang pemimpin yang membuat keputusan berkaitan misalnya dengan anggaran. Misalnya ada pengeluaran yang harus dikeluarkan, tapi untuk anggarannya tidak ada. Jadi dia mengambil anggaran dari bagian yang lain gitu. Bagian lain karena dia ngerasa ini kan ada uang ini kita pakai dulu aja. Tapi padahal sebenarnya kan itu nggak boleh dilakukan. Jadi tidak boleh dilakukan adanya penyimpangan-penyimpangan. Seperti itu contohnya. Lalu untuk yang berikutnya biasanya menyusun tugas kerja untuk karyawannya dan hanya melakukan yang diperintahkannya saja. Ya biasanya jadi kurang menghargai bawahannya. Jadi dianggap bawahannya ini tidak bisa tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau dalam ini bahasa
bahasa apa ya, bukan bahasa kasar ya, jadi kayak yang saya kan bosnya, jadi kamu lakukan aja apa yang saya suruh gitu loh, tanpa memedulikan apa yang dirasakan bawahannya, seperti itu. Baik, mungkin untuk hari ini sekian untuk pemaparan saya tentang tema kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Kepemimpinan dan juga gaya kepemimpinan. Mungkin sekarang kalau ada yang mau bertanya atau mau menanggapi atau mungkin mau sharing juga tentang kondisi atasan-atasan di tempat kerjanya, mangga saya persilahkan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Maaf, Ibu dia. Mohon izin ya bertanya. Dengan Sriyanti. Dengan Ibu Sriyanti. Maaf Ibu, dia mau bertanya. Stop dulu sebentar ya Bu ya. Baik. Ya, gimana Ibu Sri? Terima kasih. Saya suka dengan gaya kepemimpinan otokratis, itu menarik buat saya Bu. Kira-kira kepemimpinan otokratis itu bisa membuat perubahan yang baik atau tidak ya Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik Ibu Sri atas pertanyaannya. Pemimpin otokratis bisa membawa kebaikan atau tidak seperti itu ya. Sebenarnya kalau gaya kepemimpinan itu terutama untuk yang otokratis ya, itu kan otokratis itu dia lebih percaya lebih meyakini bahwa dia adalah yang terbaik mungkin seperti itu. Jadi yang ada kalau misalnya diterap untuk gaya pemimpin otokratis ini bisa dibilang baik juga, tapi harus melihat situasi dan kondisi bawahannya. Mungkin kita bisa ambil contoh pemimpin otokratis itu seperti contohnya Kim Jong-un, Presiden Korea Utara. Mungkin untuk bawahannya di masyarakat Korea Utara, apa yang dia lakukan itu berefek baik, walaupun mungkin kalau kita melihat kok kayaknya sadis banget ya. Tapi itu bisa menjadi contoh kalau diterapkan kepada masyarakatnya dia, ini bisa berhasil gitu loh. Tapi kalau misalnya ada pemimpin otokratis atau model Kim Jong-un jadi Presiden Indonesia, kebayang demonya di mana-mana seperti itu. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi rakyatnya atau kondisi bawahannya seperti apa. Gitu. Bisa disesuaikan dengan tempat di mana organisasi tersebut berada, pemimpin itu berada. Mungkin seperti itu Bu Yanti. Baik, mungkin ya, ada terima kasih Bu Dia. Ya. Baik, sama-sama Bu. Cukup. Ya, udah cukup ya Bu. Ya, mohon izin bertanya Bu. Oh, baik, siapa Pak? Atas nama Yaman Bu, mohon izin bertanya. Baik, gimana Terkadang Pak? saya masih bingung Bu, apakah pemimpin itu sama dengan manajer? Karena ada yang menjawab iya dan ada yang menjawab tidak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Yaman atas pertanyaannya. Kalau dibilang pemimpin itu dengan manajer itu sama atau tidak, bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Itu betul sih, karena gini, kalau misalnya pemimpin ada di satu bagian, misalnya kalau pemimpin itu manajer marketing di sebuah perusahaan misalnya, itu kan dia memiliki bawahan yang dia pimpin. Jadi dia memang pemimpin karena dia memiliki bawahan. Tapi kan manajer marketing itu masih punya bos lagi, masih punya atasan lagi, masih punya orang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Misalnya direkturnya atau direktur pemasarannya, kan itu dia lebih tinggi lagi ya, lebih posisinya lebih tinggi lagi. Pada saat dia memiliki atasan, itu kan dia jadi berperannya jadi seperti bawahan. Jadi yang ada pasti selalu ada orang selalu bisa maksudnya manajer itu selalu bisa disebut pemimpin pada saat dia memiliki bawahan, tapi
juga belum tentu juga dia bisa dibilang pemimpin karena pasti dia punya atasan yang lebih tinggi daripada posisinya dia gitu Pak. Mungkin kalau di asisten bukan asisten, kalau di ASN mungkin bisa, kalau di kepala seksi itu kan punya bawahan, punya staff-staff. Tapi pada saat dia melihat ke atas kan dia juga punya ada kabak, ada mungkin kepala kantornya yang lebih tinggi seperti itu. Ya seperti itu Pak Yaman. Ya Bu, terima kasih Bu jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin sharing? Bertanya Bu. Ya, baik, dengan Pak Sito ya Pak ya. Siap Bu. Ya, gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan ASN di Kota Serang Bu. Baik. Gaya kepemimpinan seperti apa Bu? Apabila kalau saya menjadi pejabat di Kota Serang. Amin Pak, amin. Baik, ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Sito. Ya, baik. Mungkin sebetulnya untuk kelima gaya kepemimpinan ini tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Jadi pada saat nanti suatu saat insya Allah Bapak bisa memimpin suatu posisi di mana Bapak memiliki bawahan, itu Bapak bisa mengcombine, bisa menggabungkan beberapa gaya kepemimpinan disesuaikan dengan kondisi organisasi Bapak, juga bawahan-bawahan Bapak. Bawahan Bapak kan pasti punya kepribadian dan karakter orang yang berbeda-beda. Jadi kalau bisa di-combine lima-limanya Pak, lima-limanya itu akan lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya pun hanya satu gaya kepemimpinan yang diterapkan, tidak masalah juga, hanya mungkin ada semuanya ada kurang lebihnya. Contohnya aja kayak sekarang mungkin di masa pandemi kayak sekarang ini kan masih ada orang yang bandel nggak pakai masker, masih ada orang yang bandel nggak mau vaksin misalnya, tapi dengan pertimbangan mereka ya sendiri. Cuman kan sebenarnya itu kan aturan pemerintah. Jadi sebenarnya kayak tipe otokratis tuh mungkin bisa diterapkan, maksudnya bisa diterapkan dalam hal bisa membuat bersikap tegas, mungkin bersikap tegas dengan melibatkan polisi atau tentara mungkin yang bisa mendatangi rumah-rumah atau orang-orang yang tidak mengikuti aturan pemerintah seperti itu. Tapi balik lagi harus melihat kondisi bawahan dan situasi dan kondisi lingkungannya juga. Mungkin seperti itu Pak Sito ya Pak. Siap Ibu. Izin Bu. Baik, terima kasih Pak Mukri ya Pak ya. Iya Bu. Ya baik, terima kasih. Gimana Pak? Videonya ya. Bisa di-on-in Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman seperjuangan, yang ingin saya tanyakan terkait materi yang telah dipaparkan. Tadi Pak Sito sangat menarik ya pertanyaan tentang Kota Serang. Saya ingin lebih luas lagi tentang RI ya. Menurut Ibu, tipe kepemimpinan seperti apa yang sedang dijalankan di negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini? Adakah plus minusnya? Apakah kelebihan dan kekurangan dari tipe kepemimpinan di negara kita? Baik, terima kasih Pak Mukri. Mungkin Bapak spesifik nanya tentang gaya kepemimpinan Pak Jokowi ya Pak ya? Betul. Baik. Gimana ya? Kalau menurut pendapat saya ya Pak ya, kalau untuk otokratis itu Pak Jokowi tidak masuk dalam kepemimpinan otokratis ya. Tapi kalau untuk gaya kepemimpinan saya rasa ini combine ya Pak ya. Combine itu dalam hal beberapa gaya kepemimpinan yang digabungkan. Mungkin saya merasa kalau Pak Jokowi itu orang yang berkarisma ya, pemimpin yang berkarisma buat saya, karena di awal beliau menjadi presiden dengan gaya belusukannya itu ya Pak ya, dengan gaya belusukan yang tidak pernah dilakukan Presiden RI sebelum-sebelumnya, itu buat saya dia cukup memiliki karisma yang kuat
buat negeri kita ya, buat masyarakat kita untuk melihat, untuk bisa memilih, untuk bisa membedakan Pak Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya. Lalu ini ya, untuk Pak Jokowi juga mungkin bisa masuk ke yang partisipatif ya Pak ya. Untuk partisipatif di mana Pak Jokowi kan dengan gaya belusukannya itu pasti kan turun ke lapangan. Mendengarkan nggak hanya bawahannya, mendengarkan suara hati rakyatnya langsung dari rakyatnya sendiri karena turun ke lapangan gitu kan Pak. Jadi posisinya justru dengan seperti itu, masukan-masukan yang langsung didengar dari masyarakat itu kan bisa jadi pertimbangan yang luar biasa, sampai nanti bisa ada kebijakan yang dikeluarkan Pak Jokowi dengan meminta anak buahnya mencarikan solusi atas permasalahan yang dirasakan oleh masyarakatnya, seperti itu Pak. Mungkin saya rasa dua itu. Kalau misalnya menurut Pak Mukri sendiri, mungkin ada Pak Jokowi seperti apa Pak? Kalau persepsi saya, kalau menurut saya, ya sedikit gambaran dari yang dipaparkan Ibu juga masuk. Cuman ada hal yang sedang berkembang di negara kita ini, bahwa Pak Jokowi itu seolah-olah digerakkan oleh barisan ini katanya Bu, oligarki katanya. Walaupun beliau seorang pemimpin, tapi ide dan gagasan itu dari bawah turunnya gitu. Ya. Bisa sih Pak, itu bisa ya. Walaupun ini kalau oligarki nggak masuk di tema ini Pak ya, yang gaya kepemimpinan, tapi itu juga bagian dari ini ya Pak ya, kepemimpinan yang lain, dengan versi yang lain oligarki. Jadi dari bawahan ke atasan ya Pak ya. Betul. Terus terkait juga itu tipe yang sangat menarik buat masyarakat. Tapi seluas Indonesia, alangkah ini tidak efektifnya kalau presiden turun langsung di satu daerah lain juga perlu yang namanya. Betul Pak, betul. Ya, jadi mungkin kalau Presiden Jokowi itu ya itu ya gini, susah sih Pak ya, maksudnya kalau mencari pemimpin yang perfect ya Pak ya, kalau bisa mengcombine kelima gaya kepemimpinan itu luar biasa banget, tapi memang di dunia ini nggak akan ada yang ideal itu Pak, jadi posisinya pasti ada kurang lebihnya seperti itu. Baik, ya, mungkin seperti itu yang Pak Mukri ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini dengan siapa? Tiara. Assalamualaikum. Mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia, saya izin. Baik. Gimana? Kalau gaya kepimpinan sebentar Ibu. Ya, mangga Bu. Kalau gaya kepimpinan itu bisa dijadikan bahan untuk skripsi nggak Bu? Gaya kepemimpinan bisa menjadi bahan untuk skripsi. Oh, tentu saja bisa, karena ini kan masuk ke teori ya. Maksudnya nanti juga ada di tema kita manajemen sumber daya manusia, nanti pasti berkaitan sekali dengan administrasi publik. Jadi banyak contoh-contohnya. Jadi ntar tinggal kalau misalnya tertarik menjadikan gaya kepemimpinan itu jadi variabel yang pertama, nanti tinggal nyari variabel keduanya apa. Misalnya dikaitkan dengan motivasi kerja, atau bisa dikaitkan dengan juga dengan produktivitas kerja, atau hal-hal yang lain, atau problem-problem lain yang masih bisa dicari lagi teorinya. Seperti itu ya, Ibu Tiara. Iya Bu, terima kasih Bu. Oh, baik, sama-sama. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau mungkin mau sharing tentang materi ini? Baik. Tidak ada mungkin ya. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin saya akhiri saja perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Di hari ini kita sudah membahas tentang kepemimpinan dan juga gaya kepemimpinan. Kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang dengan materi selanjutnya tentang motivasi kerja. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.